Selamat Sabat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang sudah bergabung di ibadah Zoom kita pada Sabat hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Eli yang sudah berdoa, Mas Yusuf yang sudah memimpin kita dalam pelajaran Sekolah Sabat, dan keluarga Kak Yuni, Ibu dan juga adik yang begitu luar biasa. Saya terharu, saya melihatnya, walaupun saya belum bisa ke rumah lagi, tapi saya senang melihat dari video ini, kelihatan bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan itulah doa dan harapan saya setiap hari. Saya juga berdoa kepada umat Tuhan yang tidak bisa bergabung, mungkin ada kendala, apakah kendala internet, jaringan, atau apapun, bila mana mereka tidak hadir oleh karena berbagai halangan, saya berdoa mereka pun tetap diberkati Tuhan. Atau mungkin karena tidak ada jaringan, tidak ada fasilitas, saya tetap berdoa untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih akan melanjutkan akan khotbah saya yang pertama, merpati yang melarikan diri, bagian kedua. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, bila mana kami mau belajar akan firman-Mu, biarlah waktu yang kami boleh pergunakan, Engkau akan berkati, Engkau akan mencurahkan hikmat akal budi kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh menelaah firman Tuhan ini, menerima firman Tuhan ini dengan baik, dengan hati yang tulus, dan bertumbuh, dan pada akhirnya kami menjadi umat Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, pergunakan akan audio, video yang kami pergunakan sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, kabaran ini boleh diterima dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di akhir khotbah pada Sabat yang lalu, saya katakan bahwa Yunuslah satu-satunya nabi yang melarikan diri sebelum menyampaikan pekabarannya. Jadi ada beberapa nabi yang juga dipanggil, kemudian mereka keberatan atau mereka merasa mengeluh, mereka merasa melarikan diri, ketakutan, tetapi mereka sudah berada pada bidang pertempuran mereka. Mereka sudah menyampaikan pekabaran, lalu mereka lari, ya seperti Elia. Mereka sudah menyampaikan pekabaran, lalu mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai juru kabar Allah. Tetapi Yunus satu-satunya nabi yang melarikan diri sebelum dia berkhotbah, sebelum dia menyampaikan pekabarannya. Lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Yunus? Apa alasan Yunus melarikan diri? Mengapa merpati Allah itu melarikan diri? Bagaimana bisa ia melakukan hal yang bodoh itu? Apakah saya dan saudara sedang melarikan diri dari Tuhan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan bagian akhir daripada khotbah saya yang pertama. Dan ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Sehingga kita perlu menyadari bahwa kita patut berada pada posisi di mana apakah saya melarikan diri dari Tuhan. Siapa lagi yang pada mulanya tidak mau menerima panggilan Allah dan mengapa? Sebagaimana para nabi, para utusan-utusan Allah itu menerima panggilan, ada yang menerima panggilan, menjalankannya, tetapi oleh karena tantangan begitu luar biasa, melarikan diri. Ada juga nabi atau umat Tuhan yang menerima panggilan, tetapi awalnya menolak, awalnya ragu-ragu. Jadi, Yunus bukan satu-satunya orang yang menolak panggilan Allah. Tetapi Yunus satu-satunya orang yang menolak panggilan Allah sebelum dia menyampaikan pekabarannya. Dan dia pada akhirnya, nanti kita akan lihat. Di dalam Keluaran 4 ayat 1, Keluaran 4 ayat 10, Keluaran 4 ayat 13, ini adalah kisah tentang Musa.
Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ada keraguan yang diberikan oleh Musa, sehingga dia takut jangan-jangan orang Israel tidak mau mendengarkan saya. Kenapa? Karena belum ada bukti bahwa Tuhan datang kepada saya, menampakkan diri kepada saya, kata Musa. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini alasan-alasan yang biasa digunakan oleh para juru kabar Allah. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa ngomong. Dan mungkin juga alasan-alasan kita kalau ada tugas-tugas pelayanan. Wah, saya tidak bisa berkhotbah. Wah, saya tidak bisa berdoa. Wah, saya tidak bisa, saya tidak ada waktu. Dan banyak sekali. Ya. Tapi ingat, di ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, akhirnya Musa siap untuk diutus. Kenapa? Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di ayat sebelumnya, Tuhan akhirnya menjamah akan mulut daripada Musa. Tuhan memberikan kuasa kepada Musa, dan Musa siap dengan panggilannya. Dikatakan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di dalam buku Ellen G. White, Patriot and Prophet atau Para Nabi dan Raja, halaman 225, Ron Hubbard mengatakan demikian. Perintah ilahi yang diberikan Tuhan kepada Musa membuat dia ragu-ragu, lambat berbicara dan takut. Ia diliputi oleh rasa tidak mampu menjadi juru bicara Allah kepada orang Israel. Tetapi sekali ia menerima pekerjaan itu, ia melakukannya dengan segenap hati, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kebesaran misinya membutuhkan segenap kuasa pikirannya. Allah memberkati penurutannya yang sukarela, dan ia menjadi fasih, penuh harap, tenang sekali, dan dapat menguasai diri, dan cocok untuk pekerjaan terbesar yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ron Hubbard mengatakan, pekerjaan yang dilakukan Musa adalah pekerjaan terbesar yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Apa itu? Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir setelah kurang lebih 400 tahun. Musa yang awalnya ragu-ragu, dia katakan, saya tidak pintar ngomong, saya penuh dengan kelemahan. Tetapi Allah memberikan kekuatan kepada dia, dan akhirnya ia melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati, dengan sukarela, dan dia tambahkan kehebatan-kehebatan yang lain. Fasih, tenang sekali, dan menguasai diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara, terima dengan sukarela, maka Tuhan akan memberikan kesempurnaan. Kalau kita sudah sempurna dalam pekerjaan, selesailah pekerjaan kita. Tetapi karena kita ini belum, artinya apa? Kalau kita sudah sempurna dalam segala pekerjaan kita, Tuhan tidak kita pakai. Tetapi ketika dengan segala keterbatasan kita, ngomong susah, pikiran ini juga tidak konsentrasi misalnya, tapi ketika kita menurut akan panggilan Tuhan, menerima misi yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan sendiri akan memberikan perlengkapan itu bagi kita. Apa perlengkapannya? Fasih lidah, penuh dengan ketenangan, penguasaan diri, dan seterusnya. Luar biasa yang dimiliki oleh Musa. Ada juga orang yang merasa tidak sanggup waktu diutus, yaitu Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 24. Siapa ini? Ini adalah kisah tentang seorang muda bernama Gideon. Orang Israel ketakutan kepada orang Midian dan juga orang Amalek. Gideon ketika didatangi Tuhan juga ragu dan merasa tidak mampu. Wah, orang Midian itu galak-galak, hebat mereka. Orang Amalek apalagi, mereka adalah orang-orang raksasa. Sehingga Gideon merasa ragu dan tidak mampu. Tetapi dikatakan Allah meyakinkan Gideon, dan akhirnya Gideon siap untuk diutus Tuhan.
Saudara sekalian, Allah memanggil Yunus. Tetapi Yunus menolak panggilan itu. Apakah yang terjadi berikutnya? Apakah Allah membiarkan Yunus dalam pemberontakannya? Apakah Allah membuangkannya hanya karena ia telah melakukan kesalahan besar ini? Tidak sama sekali. Walaupun Yunus dengan terang-terangan dan dengan nyata-nyata memilih melarikan diri, Tuhan menjemputnya. Ini luar biasa, saudara sekalian. Dengan kata lain, walaupun Yunus menolak Tuhan, Allah tidak menolaknya. Itulah kasih karunia Allah yang panjang sabar. Ada banyak perkara yang membuat kita menolak panggilan Tuhan. Menolak menjadi pegawai-pegawai Tuhan. Menolak menjadi rekan kerja Tuhan. Menolak menjadi utusan Tuhan dengan berbagai kesempatan. Menolak untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak, tetapi Allah menunggu. Bahkan di dalam kisah Yunus, Allah menjemputnya. Melalui apa, saudara sekalian? Ada yang bisa menjawab? Allah menjemput Yunus dengan proses penyelamatan yang sangat dramatis melalui sebuah ikan besar. Tetapi saya tidak akan bahas di sini. Saya akan lanjutkan di kemudian hari. Saya akan fokus kepada peristiwa yang bagian kedua ini. Seorang penulis dan juga seorang pendeta, Oswald Chambers, dia mengatakan demikian. Jika Allah menghilangkan diri dari kemungkinan pembangkangan, maka tidak ada nilai dari penurutan kita. Karena hal itu akan menjadi seperti pekerjaan mesin. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau seandainya Yunus menolak, lalu Allah, ya udah kamu menolak, kamu pergi aja. Lalu Allah tidak pakai lagi Yunus, maka manusia itu sama seperti mesin. Dan Allah itu menjadi Allah yang kaku. Yang kedua, jika manusia telah menerima Roh Kudus dan menurutinya, maka manusia akan menemukan Allah dan Roh-Nya akan selaras dan sempurna seperti Allah, dan perjalanan manusia dengan perjalanan Allah menjadi satu dan sama. Wow, ini yang kedua, ini luar biasa. Tapi menarik, saudara. Yang pertama, kalau kita membangkang seperti Yunus, Allah tidak serta-merta meninggalkan kita. Kenapa? Kalau Allah meninggalkan kita, maka tidak ada lagi artinya penurutan. Padahal di Alkitab ini, segala sesuatu nih didasarkan kepada penurutan. Yang kedua, kalau kita menerima Roh Kudus dan kita menuruti akan panggilan Tuhan, mungkin kita tidak fasih lidah, tidak pandai bicara seperti Musa, mungkin kita ragu-ragu, tidak percaya diri sebagaimana Gideon, tapi dikatakan Roh Allah dan Roh kita akan selaras dan sempurna seperti Allah, dan perjalanan saya dan perjalanan Allah menjadi satu. Ini menurut Oswald Chambers. Menurut Stanley Jones, kasih karunia mengikat kita dengan tali yang jauh lebih kuat daripada tali tugas atau kewajiban. Kita diikat oleh si pemberi tugas. Jadi kalau Tuhan sudah perintahkan kepada Yunus, mau Yunus lari kemanapun, talinya tetap terikat. Inilah menurut komentar Stanley Jones. Ketika Stanley Jones mempelajari tentang kitab Yunus. Ketika Tuhan sudah pilih saya dan saudara, maka dimanapun saya dan saudara masih terikat itu tali. Tali Tuhan. Itu tali apa, saudara? Tali kasih karunia. Karena pada dasarnya Allah tetap pengen supaya bekerja sama dengan kita, atau setidaknya Allah ingin supaya saya dan saudara diselamatkan. Menurut pengkhotbah yang luar biasa juga, A.W. Tozer, penulis buku renungan pagi kita beberapa tahun yang lalu, dikatakan demikian, intisari dosa ialah pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Sekalian, bahwa dosa ini adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sekali kita memberontak terhadap Allah, itulah dosa. Pemberontakan itu bisa kecil, bisa besar. Tetapi itu menggambarkan bagaimana kita menentang akan
otoritas Allah. Mari kita lanjutkan kepada kisah tentang Yunus. Allah alam, apa maksudnya? Yunus 1 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus 1 ayat 3, Yunus melarikan diri, dia naik kapal, pada saat dia di dalam kapal, tiba-tiba angin ribut yang begitu dahsyat, dan mengatakan kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus 1 ayat 17, ini konteksnya kepada alam. Saya mau masuk di dalam konteks alam. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Inilah yang disebut dengan Allah menjemput Yunus. Dia mau lari, tapi Allah jemput Yunus. Melalui apa? Seekor ikan yang besar. Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan Allah alam? Alam semesta adalah hasil karyanya. Semua ada di dalam kendalinya. Adakah di dunia ini yang bisa lari dari Allah? Bersembunyi dari Allah? Melawan Allah? Seringkali Allah menggunakan alam sebagai alat untuk mengajarkan kebenaran dan disiplin. Kenapa peristiwa ini terjadi? Karena Allah mau mengajarkan kebenaran kepada Yunus dan juga kepada seluruh penumpang kapal itu. Badai dari Allah. Alkitab sering menggambarkan Allah sebagai pengendali lautan. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 dikisahkan bahwa murid-murid bersama dengan Yesus menyeberangi laut Galilea. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi badai dan Yesus berada di paling belakang. Yesus juga ngantuk. Tetapi bedanya adalah, ingat bahwa Yesus adalah pencipta, dia adalah pengendali akan alam semesta. Beda dengan Yunus. Tetapi secara presisi cerita ini hampir mirip. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara sekalian, bahwa Allah di atas daripada badai itu. Kenapa? Karena badai itu terjadi atas seizin daripada Allah. Allah mau mengajarkan kebenaran kepada murid-murid. Tentang apa? Dalam hal ini dikatakan tentang kenapa engkau takut, kenapa engkau khawatir. Ada Yesus di situ. Nah, inilah kebenaran yang mau disampaikan. Dari dalam badai, Allah sering mengajarkan hal-hal yang baik. Tentang disiplin, tentang kebenaran-kebenaran yang lain. Yunus 1 ayat 5. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Inilah kebenaran yang mau diajarkan, saudara sekalian. Ya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Apa kebenarannya? Kita akan lihat keterangan berikutnya. Pada waktu badai mengamuk, para awak kapal berseru kepada dewa-dewa mereka. Sementara Yunus, sang merpati, tertidur. Allah sedang berbicara kepada badai. Awak kapal menyadarinya. Tetapi Yunus, Nabi Allah, tertidur dengan nyenyak sekali. Wow, luar biasa, saudara. Di tengah badai ini Allah berbicara. Kepada siapa? Kepada penumpang itu. Baik kepada para awak itu, para awak kapal itu, yang orang-orang kafir itu, demikian juga kepada Yunus. Tapi sayangnya Yunus tertidur. Allah lah yang memerintahkan api yang menyala-nyala di perapian Nebukadnezar untuk tidak membakar Hanaya, Misael, dan Asaria. Allah lah yang menyebabkan mata air, langit mencurahkan airnya dan membanjiri bumi dengan air bah pada zaman Nuh dan menyelamatkan Nuh
dan keluarganya. Allah lah yang mengendalikan air itu, baik dari atas, baik dari bawah, dan seterusnya. Allah lah yang membuat mulut-mulut singa terkatup di hadapan Daniel, tidak ngomong apapun, tidak mau menelan Daniel. Allah lah yang membuat laut terbelah, dan 2 juta bangsa Israel berjalan menyusurinya dengan aman. Di atas banyak peristiwa ini, iman dinyatakan kepada Allah yang hidup, Allah yang mengendalikan alam. Kebenarannya adalah Yunus 1 ayat 2. Nah, saya ulangi, kebenarannya adalah pada waktu badai ini, para awak kapal ini menyembah Allah-Allah mereka atau dewa-dewa kita. Tetapi ironis, Yunus malah tidur nyenyak, saudara sekalian. Yunus 1 ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Siapa mereka ini? Para awak kapal itu. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Bayangkan saudara, mereka berdoa kepada Tuhan yang hidup. Mereka tahu bahwa mereka akan binasa, dan mereka tahu bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan itu. Makanya meminta pertolongan supaya tidak binasa. Menarik saudara sekalian, sangat ironis cerita ini. Mereka ketakutan, mereka bukan orang Israel, mereka adalah para orang kafir, mereka adalah penyembah dewa-dewa. Sekarang mereka berdoa memohon keselamatan. Sebuah pernyataan iman. Sementara Yunus, Nabi Allah, merpati, tetap tidak menyadari akan adanya kehadiran Allah melalui badai tersebut. Badai itu sebenarnya adalah kehadiran Allah. Tetapi saudara sekalian, di tengah badai itu rupanya ada yang sadar, yaitu para awak kapal, tetapi ada juga yang tidak sadar, yaitu Yunus. Dengan apa? Dengan tidur lelap, saudara sekalian. Yunus 1 ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, laut berhenti mengamuk karena memang Tuhan yang mengendalikan laut itu. Yunus 1 ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Orang-orang kafir, penyembah dewa, sekarang takut kepada Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan disertai dengan mempersembahkan korban, saudara sekalian. Ini dia keterangannya. Badai berhenti, dan para awak kapal takut kepada Allah. Ayat 16. Kitab Perjanjian Lama menggambarkan ketakutan seperti ini sebagai satu sikap perasaan kagum dan hormat yang menuntun kepada penyembahan. Ketakutan seperti itu termasuk rasa terima kasih dan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara kita takut kepada Allah, maka secara otomatis kita akan menyembah Allah, secara otomatis kita juga akan mengucapkan terima kasih, dan kita akan bersyukur. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalipun harus di rumah. Mungkin tidak dipungut diakon persembahan. Tapi biarlah kita tetap memberikan kepada Tuhan apa yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan syukur kita. Sebagaimana para awak kapal itu takut kepada Allah, dan ia menunjukkan hormat, dan ia memberikan persembahan dan korban. Max Lucado, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Ketakutan bukan senjata utama setan. Dan modus operandinya ialah memanipulasi kita dengan misteri. Takut akan kematian, takut kegagalan, takut akan Allah, takut akan hari esok. Gudang persenjataan setan itu sangat luas. Tujuannya untuk menciptakan jiwa pengecut yang murung. Takut dengan Niniwe, takut dengan orang Amalek, takut dengan orang Midian. Itu adalah
bahagian daripada setan untuk menciptakan jiwa pengecut. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang sudah nyalinya kecil, yang sudah tidak percaya diri akan mudah dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, analisalah ketakutan Anda hari ini. Ya, analisislah ketakutan Anda hari ini. Apakah itu menyanggupkan atau melumpuhkan kerohanianmu? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga agar ketakutanmu tidak menaklukkan hidup? Sementara kita menghadapi virus corona, lingkungan yang masih belum normal, apakah itu membuat saya dan saudara takut? Kemudian, kalau ternyata membuat saya dan saudara takut, apakah itu berdampak pada kerohanianmu? Kalau iya, bagaimana cara menjaga agar ketakutan-ketakutan kita, ketakutan di PHK, ketakutan tidak bisa makan, ketakutan dan seterusnya ini, tetap kita jaga, supaya kita tetap tunduk kepada otoritas Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kepada mereka kelepasan yang ajaib, dan sebagai akibatnya mereka memberikan penghormatan kepadanya. Bukankah kita diselamatkan, dilepaskan dari kematian oleh Yesus, dan kemudian sebagai akibat dari kelepasan itu kita menyembah dan menurut kepadanya? Berbahagialah saya dan saudara di antara bermiliar-miliar penduduk di bumi ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang mengenal Yesus, satu-satunya juru selamat yang akan membawa kita datang kepada Bapa. Tidak ada di kolong langit ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, satu nama di mana keselamatan itu dibebankan. Hanya melalui Yesus. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit kembali. Dan Yesus sedang merencanakan penebusan untuk saya dan saudara. Sementara janji ini diberikan kepada saya dan saudara, apakah saya dan saudara menyembah Dia dengan memberikan rasa hormat, dengan memberikan rasa syukur kepada kita? Orang-orang kafir itu, para awak kapal itu menjadi takut, dan mereka berterima kasih bersyukur ketika Tuhan menenangkan badai itu. Walaupun ada badai yang baru bagi orang yang lain. Siapa itu? Yunus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Allah telah menyediakan keselamatan kepada para awak kapal itu. Namun jangan salah juga. Allah juga menyediakan gerbong keselamatan kepada Yunus melalui ikan besar itu. Untungnya Yunus ditangkap ikan besar itu. Kalau tidak, mungkin dia akan tenggelam di laut itu dan mati. Tetapi Tuhan telah menyelamatkan Yunus melalui ikan besar itu. Jadi di kapal itu orang-orang kafir itu diselamatkan, Yunus juga diselamatkan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, dan pastikan cerita ini atau firman Tuhan ini akan terus berlanjut. Tuhan memberkati kita.